datang di acara debat parlemen hari ini. Sebelum memulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat pada hari ini. Saya Yasadai dari kelas 12/4 absen 10. Hari ini setiap kelompok akan berdebat berdasarkan hasil undian untuk menentukan tim pro dan kontra serta topik mosi yang diperdebatkan. Adapun mosi yang telah diundi adalah sistem pemilihan tidak langsung pada pemilihan ketua OSIS dan ketua OSIS dipilih langsung oleh MPK. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro yang akan mendukung mosi dan tim kontra yang akan menentang mosi. Lalu sekarang saya akan membacakan aturan debat singkat. Untuk format dan waktu, setiap tim terdiri dari 3 pembicara, pembicara 1 3 menit, pembicara 2 5 menit, pembicara 3 2 menit. Untuk interupsi maksimal 3 kali per tim, 1 menit per interupsi, dan harus atas izin moderator. Untuk sesi tanggapan, masing-masing tim diberikan 3 menit untuk merespon. Untuk pendapat rebutan, 1 menit per tim dan maksimal 3 ronde. Untuk ulasan penutup, setiap tim mendapat 1 menit. Dengan catatan diperbolehkan sebagai preferensi dan bukan naskah. Dan juga untuk etika sopan, tidak menyerang pribadi, fokus pada argumen. Apakah semua peserta sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai debatnya. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen pertamanya. Pembicara pertama dari tim pro, saya persilahkan. Oke. Baik, jadi saya sebagai pembicara pertama dari tim pro ingin menyatakan bahwa menurut kami pemilihan ketua OSIS itu sebaiknya dilakukan oleh MPK dibandingkan oleh murid-murid di sekolah. Kenapa begitu? Pertama-tama kita itu perlu tahu tentang sistem MPK dan pemilihan ketua OSIS. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk demokrasi yang dilakukan di sekolah supaya para murid itu pasti lebih paham sama demokrasi. Demokrasi kan itu sebagai sistem pemerintahan Indonesia gitu. Jadi demokrasi itu adalah sistem yang berdasarkan oleh kedaulatan rakyat. Nah, jadi pada intinya itu Indonesia itu memilih supaya lebih pendapat rakyat itu bisa lebih pendapat rakyat itu bisa lebih jadi memilih demokrasi supaya bisa lebih ya pokoknya berdasarkan sama rakyat, jadi nggak sama pemerintah gitu. Jadi semua orang bisa setuju. Nah, tapi kan pemerintah itu kan pasti nggak mungkin bisa menampung semua pendapat semua orang kan, nggak mungkin bisa menampung pendapat semua orang. Nah, makanya karena itu diperlukan pihak perwakilan gitu untuk bisa menampung semua pendapatnya itu. Nah, sama aja kayak yang pemilihan ketua OSIS sama MPK itu. Jadi intinya MPK itu karena kalau kalian pikir misalnya kan anggota ketua OSIS itu kan calonnya ada sekitar 3 atau 2, tapi itu dipilih sama seluruh sekolah. Nah, kalian pikir aja mungkin pasti ada kan yang pilihnya golput gitu, atau misalnya nggak adil berdasarkan sama popularitas gitu. Malah jadi itu bukan soal pemilihan yang kompeten, tapi pemilihan tentang siapa yang kompeten, tapi siapa yang lebih populer gitu. Kalian mau nggak kalau misalnya pemimpin kalian itu dipilihnya sama orang yang ya cuma sekedar populer aja gitu. Jadi nggak bener-bener niat, nggak bener-bener mau untuk melakukan tugasnya gitu. Padahal dia itu diberi tanggung jawab yang besar. Udah segitu aja. Sudah cukup, terima kasih. Waktu masih ada, apakah tim kontra akan menanggapi? Tidak? Baik. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dewan juri yang terhormat, seluruh audiens yang hadir di ruangan ini serta rekan berpikir kami dari tim pro, yang dimana pada hari ini kita sama-sama berada di sini untuk membahas suatu mosi, yaitu sistem pemilihan tidak langsung pada pemilihan ketua OSIS dipilih oleh MPK. Perkenalkan, saya Sevi sebagai pembicara pertama dari tim kontra, kemudian ada rekan saya Amel sebagai pembicara kedua, dan juga Aurel sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami menyajikan bangunan argumentasi kami, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit latar belakang dari mosi perdebatan kita yang dilihat dari sudut pandang kontra. Seperti yang kita semua ketahui, sekolah merupakan sebuah tempat di mana kita bisa belajar mengenai banyak hal, bukan tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga bisa belajar mengenai nilai-nilai kehidupan, mengenai cara berinteraksi di lingkungan sosial. Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk generasi muda agar mereka dapat berperan
salah satu aspek penting yang perlu dipelajari sejak dini adalah bagaimana cara kerja demokrasi dalam sebuah organisasi, yakni dalam sekolah itu kita bisa melakukannya melalui pemilihan ketua OSIS yang juga merepresentasikan cara kerja demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu sebenarnya sistem demokrasi yang diterapkan di sekolah itu harus mampu memberikan pengetahuan dan bayangan kepada siswa-siswi supaya mereka itu dapat lebih mengenal sistem demokrasi yang nantinya akan diterapkan di lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Dalam pemilihan langsung pada sistem demokrasi, semua siswa tentu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih. Dalam konteks pemilihan ketua OSIS, apabila dilakukan dengan secara pemilihan tidak langsung yang hanya melibatkan MPK, hal ini dapat dilihat sebagai langkah yang dapat mengurangi partisipasi aktif para siswa. Selain itu, perlu kita sadari juga bahwa salah satu tujuan utama dari diterapkannya pemilihan ketua OSIS di sekolah adalah untuk mendidik para siswa supaya mereka itu dapat benar-benar mengerti konsep demokrasi. Karena tentu siswa-siswi di sekolah itu kan tidak semuanya sudah berumur 17 tahun yang bisa melakukan pemilu. Mereka tuh bisa aja yang masih di bawah umur 17 tahun dan sama sekali belum punya pengalaman untuk melakukan pemilu. Nah, dengan mereka melakukan pemilu OSIS, mereka tuh akan merasa terdidik dan punya pengalaman untuk melakukan demokrasi di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, hal ini juga diperkuat oleh laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa 75% siswa merasa lebih memahami sistem demokrasi setelah terlibat dalam pemilihan ketua OSIS secara langsung. Dan keterlibatan ini memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam pemilihan umum. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti siswa tuh tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih, mereka tuh akan asal memilih ketika mereka berada di masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami di sini sebagai tim kontra sangat amat menolak apabila pemilihan ketua OSIS dilakukan hanya oleh MPK. Tetapi kami akan lebih menyetujui apabila pemilihan ketua OSIS dilakukan oleh seluruh siswa-siswi yang berada di sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena masih ada sedikit waktu, apakah akan menjawab? Sudah bisa ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya William, pembicara dua dari tim Pro, dan saya di sini ingin membawa kepada kalian dan data yang kalian itu orang mengerti tentang sistem demokrasi. Tapi ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah memang sistem demokrasi itu yang Anda lakukan itu memang bisa menjadikan sesuatu nilai yang baik? Mungkin dia mengerti tentang hal itu. Tapi begini yang saya ingin tanyakan kepada Anda ingin melibatkan semua orang di sini. Anda ingin menggunakan sistem yang langsung. Kita bisa langsung. Ya, kita langsung ke semua orang, tapi bila Anda menganggap semua itu orang langsung dan Anda bilang baru melalui 75% itu melalui baru saja dilakukan itu, dia 75% lebih mengerti. Baik. Berarti sebelumnya dia belum mengerti dong kalau begitu. Dia berarti kurang paham kalau begitu. Dan kita lihat lagi dari sistemnya di sini. Orang itu menggunakan data dari IDEA, ini sistem internasional, dia menghitung sebuah demokrasi di sebuah negara, dia menghitung bahwa ternyata orang yang lebih populer itu yang dipilih daripada orang yang lebih kompeten. Kenapa? Karena rakyat itu sayangnya kurang tahu tentang hal-hal yang dilakukan oleh para presiden itu. Bukti ini kita bisa lihat di Presiden Trump versus Bill Clinton. Presiden Trump itu adalah seorang reality show. Dia tidak ada kualifikasinya. Tapi kenapa dia bisa menang? Karena dia berhasil menghasut rakyat untuk sesuatu yang populer, sesuatu yang menarik rakyat. Padahal Bill Clinton itu lebih banyak kualifikasinya. Dan kenyataannya adalah sekarang ekonomi Amerika itu turun. Dan sekarang kenyataannya adalah Amerika itu selama pandemi itu hancur. Kenapa? Karena yang terpilih adalah secara langsung adalah orang yang berhasil menghasut rakyat. Kita di sini untuk demokrasi, iya kita ingin menyalurkan suara rakyat. Tapi kita kalau misalnya suara rakyat ingin negaranya maju, tapi ternyata terkelabui, berarti tidak demokrasi. Yang kami inginkan adalah tidak memaksa semua rakyat untuk mengenal, jadi untuk memaksa semua orang untuk mengenal semua perintah-perintah yang ada, semua polisi-polisi yang ada, tetapi tetap ada suara yang tersalurkan. Kalau kita melakukan langsung, ada kemungkinan besar orang hanya memilih orang yang lebih populer. Padahal kita mau mencari yang kompeten. Maka menurut kami bila kita bisa melakukan seleksi MPK, memilih orang-orang MPK yang benar-benar tahu politiknya, tahu bahwa rencana ternyata orang ini berbohong, ternyata rencana yang dikatakan oleh si A
itu sesuatu yang salah, bisa kita benar voting orang yang kompeten. Kita ambil lagi yang tadi. Trump itu sudah diprediksi oleh ahli-ahli politik untuk melakukan sesuatu yang buruk. Sudah ada worry dan itu sudah masuk dalam news, kalau nggak salah New York Times dari diberitakan bahwa Trump itu bisa melakukan hal yang buruk ke depannya. Kalau misalnya orang-orang politik itulah yang voting, negara Amerika tidak akan menjadi masalah. Maka kami di sini bilang kepada kalian, lebih baik mana? Lebih baik seseorang yang dipilih karena kita berhasil mengumpulkan orang-orang MPK, itu orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang memang bisa tahu dia sudah ada experience politiknya, atau orang-orang random aja. Lebih baik, Pak. Oke. Silakan. Oke, baik. Tadi rekan dari tim kontra mengatakan bahwa kebanyakan siswa mungkin akan memilih orang yang lebih populer dibandingkan dengan orang yang lebih berkompeten. Tapi pertama yang perlu saya pertanyakan, apakah jika hanya MPK yang memilih, MPK pun akan memilihnya berdasarkan orang yang lebih berkompeten? Karena apa? Karena pada MPK pun tidak menutup kemungkinan bahwa si MPK ini akan memiliki hubungan atau orang dalam dengan si calon ketua OSIS. Terus kita juga kita di sekolah ini adalah lembaga pendidikan yang di mana lembaga pendidikan ini bisa memberikan pengalaman kepada para siswa. Dan lembaga pendidikan ini atau sekolah, mereka itu bisa memberikan pengetahuan kepada para siswa supaya tidak hanya memilih berdasarkan popularitasnya saja, melainkan berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan hanya popularitasnya saja. Terima kasih. Balik itu sih, balik nama. Balik. Baik, boleh untuk instruksi. Ya baik, itu juga, itulah yang ingin kami lakukan. Kami ingin mendidik mereka agar mereka itu bisa sistemnya itu lebih mengerti. Begini, gitu. Kita tidak bisa menganggap bahwa si orang ini itu akan milih populer. Kalau kamu bilang gitu, MPK itu tidak bisa dipercaya. MPK itu dari mana? Dari siswanya. Berarti siswa tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Gitu. Tidak semua orang bisa dipercaya. Tidak semua orang itu bisa kita bilang tidak akan terpengaruh. Itu kan filosofi kamu kan, kamu bilang kalau MPK tidak bisa dipercaya, ya pilihlah MPK yang bisa dipercaya gitu. Kalau kita bisa bilang di sini, kita ada 200 orang di sini, 260 orang di sini ada semua. Baik, kamu bilang tidak semua orang bisa dipercaya. Kalau misalnya kamu lakukan secara langsung, maka orang-orang yang tidak percaya itu, orang-orang yang terhasut itu ikut masuk dalam polling Anda gitu. Kita lihat di sini gitu, di Amerika itu seperti bilang lagi gitu. Orang-orang yang politiknya tahu itu tuh, ya udah. Baik, cukup. Dari instruksi tersebut, apakah masih akan menanggapi? Aku masih ada waktu, saya bisa menemani tapi dia Baik. masih ada waktu. Oh iya, tadi yang pembicara kedua masih ada waktu ya. Baik. Saya persilakan untuk melanjutkan argumen. Kita akan menanggapi tadi dari Steffi ini. Jadi kawan-kawan sekalian yang ada di sini, para dewan juri yang ada semua di sini, saya ingin mengatakan kepada Anda, bila kita menggunakan filosofi dari Steffi bahwa semua orang tidak bisa dipercaya, iya, memang itulah tujuan sistem saya di sini untuk menghilangkan orang-orang yang tidak bisa dipercaya itu. Orang-orang ini saya ingin MPK adalah seseorang yang benar-benar menjadi majelis perwakilan kesiswaan, menjadi majelis perwakilan kelas itu. Bila kamu milih MPK dengan asal-asalan masalah kalian, kamu harus memilih MPK yang beneran orang-orang yang pintar, orang-orang yang beneran ada ilmunya. Kalau misalnya langsung orang-orang yang populer, ya baik. Baik, saya persilakan untuk Dero untuk mengatakan instruksinya. Pegel gantian lah. Seru nih, seru. Baik, tim kontra menyampaikan bahwa MPK sendiri dipilih berdasarkan voting dari siswa sendiri. Padahal dalam kenyataannya, menurut beberapa survei yang diadakan di Global Edu, bahwa kenyataannya SMA dan SMP itu menyatakan bahwa MPK itu dipilih oleh kemauan siswa tersebut. Itu juga berlaku di SMA Trinitas. Jadi menurut saya argumen Anda itu sama sekali tidak mendukung mosi yang Anda
sampaikan. Mantap. Oleh karena itu, saya masih menolak argumen Anda. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak ada interupsi atau mengerti interupsi. Baik, silakan. Udah cakal loh. Kalau misalnya ada Tolong diam dulu. Kalau misalnya ada permasalahan bahwa MPK itu mengubah sendiri, ya sudah kita ubah sistemnya. Hilang masalah Anda. Karena sekarang MPK menggunakan voting juga, bukan voting malahan saya inginnya. Saya ingin MPK ini, kalau memang seorang memang majelis perwakilan kelas, berarti dia harus bisa menjadi majelis perwakilan kelas. Justru ada masalah di sistem Anda ketika MPK ada seseorang yang mengajukan diri, sok-sok aja. Tadi siapa yang MPK kelas ini? Kalau nggak salah saya ingat MPK kelas ini itu memberikan pengumuman ke sini, tapi mohon maaf kurang jelas waktu itu, kurang bisa dipercaya. Saya tidak tahu siapa, tapi saya ingat itu. Saya ingat dulu juga kelas sebelumnya kalau MPK itu mengajukan diri sendiri, maka kelas juga agak kurang itu. Kalau memang kamu adalah majelis perwakilan kelas, kamu harusnya tidak mengajukan diri dan tidak ada evaluasinya. Tetap harus ada votingnya, tetap harus ada penilaiannya, sehingga kamu benar-benar menjadi MPK. Kalau kamu bilang MPK itu sekarang susah, ganti sistem. Untuk argumen tadi ada Kalau dia sistem voting ya sama aja dukung siswa buat turun tangan sama aja kayak di setuju OSIS menjadi tidak. Halo. Kering. Gluk. Sembur dia sembur. Oke guys, berhenti dulu karena kita mau. baik dipersilakan kepada pembicara kedua untuk melanjutkan argumennya. Baiklah, kita ambil contoh nyatanya sistem Anda bekerja. Kalian ingin bilang ya, berarti kita biarkan semua orang, kita anggap semua orang itu orang pintar politik, orang yang bisa memilih. Baik, kita ambil kelas 10. Kelas 10, pemilihan KM yang dipilih menjadi KM melalui voting langsung adalah Vincent Kim. Kalian kenal Vincent Kim? Mohon maaf, memang secara realitanya mungkin waktu itu dia populer, dia itu orang-orang itu wah ketawa-ketawa gitu. Oh kita pilihlah si Vincent Kim ini, sama yang di situ orang pilih itu. Apakah semua orang kali itu pintar bilang oh bisa menjudge gitu bahwa ternyata Vincent Kim ini orang bagus atau enggak? Tidak bisa. Kita bisa bilang menganggap bahwa dia bisa menilai sesuai karakter orangnya itu, dan ternyata dia gagal. Baik, terima kasih. Introduksi sisa satu pada tim kontra atau lanjut. Kepada pembicara kedua dari tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya pembicara kedua dari tim kontra, Melis Almiranti Mana, yang akan menyatakan dan menjabarkan beberapa alasan kami mengapa kami menolak atau kami kontra dengan mosi ini. Yaitu yang pertama, sistem pemilihan MPK ini berpotensi menciptakan elitisme di dalam sekolah. Elitisme yang dimaksud adalah ketika seseorang diberikan hak tertinggi dalam memilih atau berkuasa dalam lingkungan sekolah tersebut. Maka oleh sebab itu, kami tidak mendukung adanya mosi ini sama sekali. Oleh karena itu, hal ini bisa menyebabkan munculnya kesenjangan antara siswa dan siswi, di mana orang yang terpilih menjadi MPK cenderung memiliki posisi yang lebih tinggi dan akan menciptakan adanya kesenjangan sosial di antara para siswa sendiri. Dan di mana hanya anggota MPK yang memiliki kendali penuh terhadap proses pemilihan. Lalu faktanya di salah satu sekolah yang akan kami bahas datanya, yaitu di SMPN Negeri 15 Jakarta dan juga di Seman 7 Kota Malang, juga menyatakan bahwa pemilihan ketua OSIS yang melibatkan MPK saja itu tidak mendapatkan survei kepuasan dari murid-murid sendiri. Di mana ketidakpuasan ini muncul karena hasil ketua OSIS di kalangan siswa yang merasa bahwa anggota MPK cenderung memilih anggota atau calon yang lebih dekat dengan mereka, yang mana ini disebut dengan nepotisme. Nah, hal ini memunculkan kesan bahwa pemilihan ketua OSIS dilandaskan pada hubungan pribadi, bukan atas kompetensi atau skill yang dimiliki oleh pribadi tersebut. Nah, misalnya dalam beberapa kasus, siswa yang memiliki koneksi kuat dengan anggota MPK cenderung lebih berpeluang terpilih. Lalu, meskipun ada calon ketua OSIS yang mungkin lebih kompeten,
tapi tidak memiliki hubungan dengan dekat dengan MPK, itu bakal merusak atau tidak kompatibel dalam jika MPK yang memilih. Nah, lalu untuk argumen yang Hansel berikan bahwa MPK itu harusnya diubah sistemnya, di sini dia menyatakan argumennya sendiri, tapi dia membantah dengan MPK yang ada di sini itu tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, kami memberikan solusi yang paling efektif, yaitu pemilihan langsung atau berjudil oleh siswa yang ada di SMA Trinitas. Karena dengan adanya pemilihan langsung, maka siswa berperan secara langsung dengan menghindari adanya hal-hal semacam ini, bahwa MPK di beberapa tempat yang mungkin kurang kompatibel karena pemilihannya itu berdasarkan keinginan pribadi atau berdasarkan pribadi yang sebenarnya kurang baik oleh siswa, maka siswa bisa memilih sendiri MPK-nya. Dan juga misalnya dalam suatu kelas tersebut ada suatu kelompok kecil dan MPK mengadakan seperti pemilihan kayak voting, kayak menurut kalian siapa yang akan menjadi ketua OSIS, dan meminta pendapat dari siswa-siswa di kelas tersebut untuk diwakilkan ke rapat antara MPK sendiri, maka akan adanya kelompok kecil yang mungkin suaranya kurang terdengar atau kurang tersuara karena kalah dengan kelompok mayoritas yang ada di kelas tersebut. Nah, dengan pemilihan langsung, siswa juga belajar untuk menilai para calon ketua OSIS dengan baik, mendengarkan visi dan misi mereka, serta membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka nilai, dan mereka yakini merupakan pilihan terbaik untuk memimpin berjalannya acara-acara yang akan berlangsung di sekolah mereka. Selain itu juga, karena adanya ketidaktransparan dalam pemilihan OSIS yang dipilih oleh dalam pemilihan ketua OSIS yang diadakan atau dipilih oleh MPK sendiri, karena kita sendiri tidak tahu prosesnya bagaimana dan apakah suara tersebut benar-benar kompatibel dalam mewakili suara-suara siswa yang diwakilkan kepada MPK tersebut. Sebagai contoh, seorang calon yang memiliki kedekatan pribadi dengan anggota MPK bisa saja lebih diunggulkan seperti yang saya bilang sebelumnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa proses diskusi dan pemungutan suara di MPK benar-benar terbuka dan diawasi secara ketat. Ini menciptakan ruangan request. Mohon maaf, tapi saya mendengar itu adalah Anda bilang bahwa MPK sekarang kurang kompeten, jadi jangan pakai MPK. Iya, masalahnya adalah sistem saya ini ingin supaya MPK itu memang lebih diinovasi, memang menjadi MPK. Itulah masalah dari sistem paling awalnya ini, dan MPK ini harus dibuat dengan proses yang solid sehingga bisa menjadi orang yang membantu yang merepresentasikan kelasnya sehingga bisa berdiri dengan baik. Dan kalau misalnya Anda bilang, oh iya nanti kalau MPK, nanti kalau misalnya orang yang kenal sama orang MPK gimana? Yang pertanyaan saya balik lagi, kalau misalnya orang ini populer gimana? Karena basically gitu, secara basisnya argumen Anda adalah bagaimana kalau orang ini punya orang dalam. Kalau semua sistem punya orang dalam ada masalah gitu loh. Di sistem kamu pun bagian pertanyaannya bisa saya balik gitu. Bagaimana kalau orang ini kebetulan populer? Terus apa kamu solusinya apa? Apakah bukannya lebih baik memilih orang kompeten daripada populer? Counternya apa gitu? Kalau sistem kami, iya. Lalu seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa adanya transparansi merupakan hal yang paling utama dalam pendapat kami pada sesi kali ini, karena dengan pemilihan demokratis yang mengambil pilihan suara langsung dari murid, ini tuh bermanfaat sekali untuk menjadikan contoh mereka ke depannya. Dan juga dengan adanya transparansi sesuai pemilihan nomor judil yang sudah ada sejak dulu, ini juga dapat membantu kita untuk menerapkan ini di masa mendatang, yang mana kita harus memilih ketua presiden kita masing-masing. Dan juga banyak orang yang masih bingung karena sebelumnya di sekolah mereka tidak ada sistem demokrasi ini sendiri. Lalu untuk survei kepuasan, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2019
menunjukkan bahwa 65% siswa merasa kurang terwakili dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kembali lagi saya menekankan bahwa adanya elitisme Baik. juga. Baik. Oke, terima kasih. Kepada tim kontra, apakah akan menanggapi dari instruksi tadi dari Ada waktu. instruksi dari kamu menjawab instruksi dari baik. Sekarang pembicara ketiga dari tim pro, saya persilahkan. Saya Syafwan Rudiantoro sebagai pembicara ketiga promosi. Jadi kesimpulannya kalau kami tetap setuju kepada mosi karena semua orang tidak bisa dipercayai untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya secara baik dan benar, karena tidak semua orang mungkin lagi stres atau mungkin lagi tidak mau ikut dalam demokrasi dan untuk mengurangi waktu yang terpangkas, karena tujuan sekolah itu utamanya adalah belajar, karena jam pembelajaran kita sangat strict, sangat mahal. Jadi untuk mengingat semua tujuan itu, untuk meminimalisir terbuangnya waktu dan tenaga, kami ingin representatif demokrasi atau demokrasi melalui Dewan MPK digunakan sebagai cara yang pas, karena melalui sistem ini MPK yang terpilih itu tuh orang-orang yang sudah emang berkompeten, yang sudah. Instruksi terakhir, baik. Baik, sebelumnya kelompok kalian sama sekali tidak memberikan solusi dari bagaimana dengan jika MPK menjadi kedudukan tertinggi dari sebuah organisasi sekolah ini, lalu menurut pendapat Axel yang mana adanya pemilihan langsung ini menghabiskan waktu siswa untuk yang bisa dipakai belajar dan lain-lainnya. Menurut kami sendiri, waktu ini tuh bisa digunakan sebagai pelajaran demokrasi yang baik bagi siswa-siswa tersebut. Jadi ini bukan sama sekali menghabiskan waktu, malah mendapat ilmu baru untuk siswa di SMA atau di jenjang sekolah manapun yang melaksanakan pemilihan pemilu. Sekian instruksi dari saya, terima kasih. Baik. Silakan pembicara kita melanjutkan argumentasi. Nah, sehingga MPK yang terpilih merupakan pilihan yang sudah terpercaya, yang sudah kompeten, yang sudah terpercaya ilmu politiknya atau ilmu pemilihannya, sehingga dapat menyaring pendapat-pendapat dari kelasnya untuk dibawa ke meja Dewan MPK dan memilih kandidat yang emang pas, yang emang bagus untuk masa depan sekolah, karena OSIS juga menentukan masa depan sekolah, acara-acara sekolah dan popularitas sekolah terpengaruh. Jadi untuk menjaga keefektifan proses demokrasi di sekolah dan mengurangi waktu yang terbuang, kami tetap setuju bahwa representatif demokrasi melalui MPK merupakan cara yang bagus untuk sebagai alternatif yang lebih bagus untuk menjaga keefektifan sistem tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, pembicara ketiga dari tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menguatkan dan menyimpulkan beberapa aspek yang cukup penting, yaitu yang pertama, sistem pemilihan tidak langsung dapat menghilangkan kesempatan bagi para siswa-siswi untuk belajar tentang demokrasi secara langsung, khususnya di sekolah. Proses pemilihan ketua OSIS bukan hanya soal memilih pemimpinnya saja, tapi juga soal memberikan pengalaman kepada para siswa-siswi mengenai bagaimana proses demokrasi itu berjalan, sehingga menjadi bekal untuk kedepannya ketika menghadapi proses pemilu yang lainnya. Selain itu, mereka juga dapat memahami bagaimana proses pemilu bekerja, mulai dari pemilihan calon, hitungan suara, hingga pengumuman hasil suara. Dan pengalaman ini sama prosesnya dengan pemilu presiden, yang dimana mereka juga nanti akan ikut terlibat untuk memilih pemimpin yang bukan lagi dalam lingkup sekolah, melainkan dalam lingkup negara. Kedua, dengan pemilihan langsung, siswa belajar untuk menilai calon yang layak untuk menjadi pemimpin dengan cara mendengarkan visi dan misi mereka, serta membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai pilihan calon ketua OSIS yang terbaik. Selain itu, transparansi akan lebih tinggi dalam pemilihan langsung, di mana pembicara dua dari tim kami telah menekankan bahwa sistem pemilihan tidak langsung rentan terhadap ketidaktransparannya.
Alasannya karena pemilihan bisa saja dilakukan secara subjektif. Dan pada intinya, saya sebagai perwakilan dari grup bicara 1 dan 2, kami tetap berada pada tim kontra yang menentang mosi sistem pemilihan tidak langsung pada pemilihan ketua OSIS dipilih oleh MPK. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mari kita berikan apresiasi kepada kedua tim atas penyampaian. Guru pembimbing, dewan juri, dan peserta debat yang saya hormati, kita telah sampai pada akhir debat. Setelah mendengarkan argumen dari kedua tim, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung pada pemilihan ketua OSIS, di mana ketua OSIS dipilih oleh MPK, itu menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, MPK sebagai wakil siswa dianggap lebih memahami kriteria kepemimpinannya yang tepat sehingga pemimpin bisa lebih objektif. Namun kelemahannya, sistem ini bisa dianggap kurang demokratis karena mengurangi partisipasi langsung siswa dalam menentukan pemimpin mereka, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dari siswa yang mereka tidak terwakili dalam proses pemilihan. Saya harap diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dengan mengucapkan syukur, debat ini resmi saya tutup. Terima kasih atas partisipasi semua pihak.